misalnya Kang Alif adalah karyawan Pertamina. Karyawan apa? Pertamina. Maka perannya adalah sebagai karyawan Pertamina. Kalau Kang Alif ini kemudian nurut sama Pertamina, kemudian ikutin apa yang kemudian perusahaan arahkan, ikut arahan bos, ya, insya Allah karirnya bagus, gajinya naik, ya, rumah dinas dikasih, mobil dikasih, bonus dikasih. Pokoknya selama yang dikerjakan Kang Alif sesuai dengan arahan dari perusahaan, pasti diurus perusahaan, pasti dirawat perusahaan. Kalau Kang Alif tinggal di Cirebon, ada tugas dinas ke Palembang, cek Pertamina Palembang, lift, pasti dikasih tiket, pasti ya? Karena diurus perusahaan, karena bekerja sesuai dengan amanat perusahaan. Itulah perannya karyawan Pertamina. Apa peran kita di surah Az-Zariyat surah 51? Dicatat, boleh dicatat. Surah 51, Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 56. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali, di situ terjemahan bahasa Indonesianya, beribadah kepadaku. Inilah kelemahan terjemah. Bukan salah yang mentarjim, bukan salah para ulama senior kita yang menerjemahkan depak, enggak, karena bahasa Indonesia itu terbatas. Bahasa Indonesia itu apa? Terbatas. Coba sama-sama liya'budun, coba. Liya'buduni. Untuk di situ untuk beribadah kepada. Nah, pelan-pelan ya. Ain ba'dal, coba lagi. Ain ba'dal abd, coba. Ain ba'dal abd. Abd itu ya, Abdullah. Abd itu artinya adalah hamba. Apa itu hamba sih? Hamba itu budak. Apa itu budak? Ini memang susah kita membayangkan budak kalau nggak nonton realnya. Budak itu ada di Spartacus, ada di Game of Thrones. Memang film dewasa semua ya. Spartacus, Game of Thrones itu orang yang tidak punya hak pada dirinya. Jadi seperti HP diperjualbelikan, itu namanya budak. Jadi dulu itu ada manusia gak merdeka, dirantai lehernya, dikasih apa? Dirantai lehernya, dikasih besi, lalu kemudian diperjualbelikan di pasar. 10 denari, 12 denari. Denari itu mata uang Romawi, dinar. Makanya diambil nanti dalam Islam 1 dinar 4,25 gram emas, 22 karat itu mata uang Romawi, peradaban Romawi yang diambil dan diiyakan oleh Rasulullah. Jadi bagi Rasulullah kalau memang sesuai diadopsi dalam syariat. Nah, denari itu mata uang Romawi. Jadi di zaman 14 abad yang lalu itu manusia diperjualbelikan kayak HP. Benar. Makanya ada kalimat di dalam Quran itu, dan sekarang tidak ada perbudakan, wa malakat aimanuhum. Jadi istri boleh 4 ditambah budak-budak. Itu maksudnya halal juga berhubungan dengan budak-budak yang dibeli itu. Ya. Nanti dalam peperangan kalau ditawar mereka jadi budak juga. Ini dalam pemahaman syariat. Tapi saya pagi ini menjelaskan apa itu budak. Jadi budak itu apa? Orang yang tidak merdeka. Bukan pembantu itu kan ada ujrohnya, ya kan? Ada akadnya, ada jam kerja. Ini nggak ada. Jadi kalau misalnya di rumah orang Romawi yang besar, para budak itu ada tempatnya dan dia melayani tuannya. Tuan itu namanya majikan. Majikan itu master. Jadi satu keluarga Romawi itu biasa punya 20 sampai 30 budak. Pokoknya dikasih makan aja asal hidup. Ya. Itulah budak gak merdeka. Nanti kalau dia menyenangkan tuannya, dia melakukan sesuatu yang berprestasi, ada akad diperdekakan. Aku merdekakan kamu, nah baru dia jadi manusia merdeka. Dipotong, biasanya dipotong di lehernya itu yang apa, besi
kondisinya itu baru dia merdeka. Ini kalau antum nonton beberapa series ya yang latarnya Romawi, Yunani, antum akan ketemu budak. Nah itulah kita dengan Allah yang antum baca tadi pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lanjut. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau ciptakan aku ini hambamu, aku ini budak. Nah, jadi peran manusia yang paling utama itu adalah jadi budaknya Allah, hamba Allah. Itulah peran optimal dan puncak karir yang harus antum rempuh menjadi hamba Allah. Kenapa jadi hamba Allah penting? Ayo kita sama-sama jalan-jalan di ayat-ayat. Yang pertama surah Saba, surah 34. Yang punya Quran digital pegang. Ini semua boleh bawa HP kan? Oh boleh ya. Bukan santri anak SMP, anak santri kecil, di santri besar ya. Surah Saba coba buka di Quran digital biar dilihat ayatnya. Oh belum semua bawa. Akhir Quran bagi-bagi yang nggak bawa Quran pegang supaya bisa melihat ayatnya. Boleh digital, boleh fisik. Ayo. Yang tadi 51 56 sudah familiar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Saba, surah 34 39. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Qul katakanlah inna rabbi sungguh Rabbku yabsutu rizqa liman yasha, meluaskan rezeki bagi yang dikehendakinya. Min ibadi, perhatikan min ibadi, dari hamba-hambaku kepada hamba-hambaku. Wa yaqdirulah, dan juga di situ ditulis menyempitkan. Sebetulnya wa yaqdirulah ini akar katanya qadar. Qadar itu dikadarkan. Artinya dan dikadarkan dan ditakar. Itu lebih tepat. Jadi antum tuh hidup itu kalau nggak yaksud ditakar. Ditakar itu apa? Oh alif cukupnya punya rumah ya tipe 21 aja kasih sama Allah 21. Motoran aja kasih Allah motor. Anak cuma 4 cuma 3, udah 5 juta juga hidup kasih 5 juta. Itu namanya ditakar. Tapi kalau hidup yaksud itu kayak Kang Dewa dikasih puluhan miliar, sedekahnya Ramadan kemarin 1 miliar. Berkapus 50 juta, masjid diberi income 100 juta. Karena hidup cuma sama teh duit, anak 2, tapi dikasih puluhan miliar, itu namanya yaksud. Yaksud itu di luar. Nah perhatikan ini.
Sebetulnya kalimat Quran ini ilmu Quran ya. Beda posisi, beda makna. Coba lagi. Harusnya kan boleh begini, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu min ibadihi. Boleh enggak saya ngomong gitu? Boleh. Katakanlah ini Rabbu yabsutu rizqa liman yasha, meluaskan rezeki bagi yang dikehendakinya, wa yaqdiru lahu, dan juga menyempitkannya. Lalu terakhir min ibadihi, bagi hamba-hamba Allah. Tapi gimana struktur kalimatnya ini? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, langsung min ibadihi. Lanjut terakhirnya baru wayat. Artinya apa? Yang diluaskan rezeki itu hamba Allah. Yang diberi Allah rezeki spesial itu hanya hambanya, min ibadih, dari hamba-hambaku. Jadi gimana supaya rezeki antum bagus? Gimana supaya rezeki antum habis dari pondok ini kemudian jodoh bagus, mertua bagus, ya kan? Mertua bagus kan yang nggak minta macam-macam, malah ngasih macam-macam, ya kan? Istri bagus, taat, itu rizki bagus. Itu gimana? Kalau mau dapat rezeki yang bagus harus jadi hamba. Namanya hamba nurut sama Allah. Namanya hamba nanya sama Allah. Namanya hamba itu sama Allah itu betul-betul, ya Allah saya budak. Makanya saran akang mumpung masih di pondok gini, sering-sering ngobrol sama Allah. Ya Allah saya budak, hambaku. Namanya budak kan karyawanmu, ya Allah. Engkau kan majikan. Ya Allah takdirkan saya pada aktivitas mahisyah pekerjaan. Nanti habis dari pondok ini atau segala aktivitas sampai akhir hayat ini sesuai dengan apa yang kau ridho. Apa yang kau mau ya Allah untuk hamba lakukan ini sampai akhir hayat ini. Tolong tuntun hamba. Kalau memang kau ridho hamba jadi imers, jadikan hamba imers. Kalau kau ridho hamba ngajar di pondok, jadikan hamba ngajar di pondok. Kalau kau ridho jadikan hamba pengusaha, jadikan hamba pengusaha. Kalau kau ridho jadikan hamba bersama karyawan milioner triliuner grup divisionkan dewa, gerakan ya Allah. Kemana engkau itu gerakan. Jadi sama Allah itu kita budak dan majikan, bukan vendor. Ya Allah, minta jodoh yang begini. Ya Allah saya begini. Catat ya Allah, catat. Sama Allah kayak vendor, kayak pesen sama Gojek. Allah dijadikan platform. Allah kayak aplikasi. Allah saya mau ini. Nah, jadi nggak ada haunannya, nggak ada rendah hatinya sama Allah, nggak ada sujudnya batin sama Allah. Itu yang bikin kita gagal jadi hamba Allah. Kalau perusahaannya fair, perusahaannya apa? Fair. Apa itu fair? Adil. Kalau perusahaannya itu benar, antum baik-baik jadi karyawan aja di situ, pasti karir antum bagus. Benar? Training ada, SOP ada, jenjang karir ada. Kayak di Telkomsel itu kalau antum nurut pasti udah gaji 30-40 juta. Asal antum nurut aja di Telkomsel. Karena trainingnya lengkap, edukasinya lengkap, SOP-nya lengkap, platformnya lengkap. Ya kan? Pelanggannya udah di mana-mana, omset juga triliunan, masya Allah. Jadi kalau antum di Telkomsel lurus aja jadi orang. Itu baru Telkomsel. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin. Jadi kenapa kita nih hidup ini repot? Kenapa seorang Reddy Saputra hidup repot? Kenapa misalnya Alif misalnya hidup repot? Kenapa kita semua hidup repot? Misal ini, karena kita lepas dari posisi sebagai hamba Allah. Coba sama-sama, ya bersyukuris liman yasha min ibadihi. Yang spesial dapat akses rezeki terbaik itu adalah hamba Allah. Berikut surah 17 ayat 1. Al-Isra surah 17 ayat 1. Ayat Isra Mi'raj. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan itu.
Maha suci Allah yang mana Dia yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan di sini kisahnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat kalimatnya. Binabi, bi rasuli atau bi abdihi? Bi abdihi. Subhanalladzi bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Nah, lihat lagi nih. Yang kalau mau diperjalankan Allah, jadilah hamba. Dan kalau Allah sudah memperjalankan, pasti dari takdir baik ke takdir baik. Dari masjid ke masjid. Dari tempat mulia ke tempat mulia. Semoga salah satunya antum yang diperjalankan ya. Gak ada hujan nyangkut di Cirebon. Pondok Abdurrahman bin Auf dari mana-mana diseleksi nyangkut dididik di sini. Gak ada uang pangkat kan di sini? Gak ada SPP ya? Saya lihat juga gak ada yang kurus kering kayaknya wajahnya bagus-bagus ini. Faktor gizi cukup ya, air bersih, asrama. Enak antum pondok masih angkatan 1, asrama tegak berbeton-beton. Saya udah keliling pondok angkatan 1 itu pasti tinggal di gubuk pondok sementara. Kalau gak bajaringan, GRC, bambu-bambu disusun beneran. Ini antum masya Allah angkatan pertama jebret tegak langsung karpet merah empu AC, masya Allah disuruh-suruh. Kalau sampai gak bersyukur ini diazab Allah. Sampai gak bangun jam 3 ini berat ini azabnya. Gak ngancam ya, serius ini. Nah coba lihat teman-teman itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi yang diperjalankan itu gini teman-teman sekalian. Antum tahu labirin enggak? Labirin. Yang taman kota-kota yang biasa tikus ya. Dilepas suruh keluar cari jalan. Yang paling enak itu antum cari jalan sendiri atau minta dituntun dari yang ngelihat dari atas labirin. Minta dituntun dengan teman antum di atas misalnya taman labirin. Bro, beritahu ya kanan lagi siap. Bro kanan. Nah, bro kiri. Nah, itu diperjalankan. Kenapa kita di dunia ini pusing? Karena kita jalan sendiri. Betul. Allah alimun bidzati sudur. Allah tahu segala sesuatu sampai di dalam relung hati kita. Allah tahu Allah tahu kehidupan kita. Allah tahu alam semesta ini. Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Allah tahu di mana letak rezeki, letak jodoh, letak kerjaan yang baik. Itu Allah tahu. Dan bagi Allah untuk mencapai angka 4 nggak perlu 2 tambah 2. Bisa 102 kurang 100. Maksudnya apa? Bagi Allah untuk menghadirkan rezeki buat antum. Kalau kita ini kepalanya masih mau 100 juta harus 100 ribu dikali 1000 pieces. Gitu kan? Profit 100 ribu dikali 1000 pieces baru kita dapat 100 juta. Kalau Allah Azza wa Jalla ngasih rezeki, kalimat di Quran gimana? Bigoiri hisab, tanpa hitung masuk ke surga Allah. Saya kalau ngomong sama dewa sekarang juga, bro, ente kok bisa punya 50 brand gini-gini? Juga nggak tahu buat ini. Bro, ente kok bisa sinergi sama ini? Ente kok bisa jualan pelatihan sampai 50 juta orang mau bayar sampai 20 orang? 3 hari ngomong 1 miliar. Kok antum bikin produk launch di debit sampai 150 orang omset bermiliar? Dewa juga nggak tahu. Dia merasa diilhamkan, dikasih tahu caranya segala macam. Itulah diperjalankan. Jadi gimana mau diperjalankan itu? Jadi hamba. Gampang teman-teman sekalian. Ini saya nyesel ilmunya baru saya dapat di usia 35 tahun sekarang. Saya nyesel. Saya ketemu anak-anak dapat ilmu ini 23 tahun, 24 tahun, masya Allah. Baru kerja, udah pegang kamera bagus, kasih mobil, kasih kendaraan, kasih ini. Ilmunya langsung dapat. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah ini adalah cita-cita tertinggi kita. Abdullah. Bukan ya Pak? Abdullah. Makanya sepertiga malam terakhir itu datang tuh jadi hamba. Jangan jadi santri yang diwajibkan. Sampai di pondok KAR, air dilihatin, pegang. Datang itu jadi hamba, tunduk,
Sujud juga betul-betul. Sujud tuh nikmati Allah. Ini saya kasih tahu rahasia sujud. Sujud itu kayak ketapel. Coba setelah sujud pasti bangkit, benar? Sujud kiam kan? Maka tidak ada kebangkitan tanpa sujud. Tidak ada kebangkitan kehidupan tanpa sujud. Maka sujud itu kayak ketapel, narik. Gitu. Makin lama antum sujud itu makin tarikan ketapel. Ini untuk sholat munfarid sendiri. Jangan dicoba di sholat jamaah. Jadi imam sujud 5 menit. Ini bisa didemo jamaah. Akal ya ini tahadus binikmah ya gak apa-apa. Itu posisi paling nyaman tuh sujud. Ada saraf-saraf di otak ini yang gak dimasukin darah kecuali kita sujud. Makanya orang yang qiyamul lail itu konon jarang stroke, wajahnya bersih, sehat, segala macam. Saya juga belum sempurna qiyamul lailnya, belum rutin. Nah, antum nih di sini tuh nikmati. Kalau perlu sendiri-sendiri dulu langsung jamaah ya di sini. Sendiri-sendiri tuh nikmati Allah. Ya Allah, bos. Majikan master itu hati itu begitu, harus sujud sama bos. Ya Allah, jodoh ya Allah, darurat ya Allah. Darurat ya Allah, puncak sudah batin ini, perlu kasih sayang. Paham? Ya Allah, keluarga banyak, adik banyak, orang tua perlu dibantu. Bukan yang bersyukur, tapi kalau 3 juta per bulan, berat ya Allah, limpahi saya rezeki. Karuniakan ya Allah. Bisa ratusan juta, bisa hajikan orang tua, bisa benerin rumah orang tua, bisa muliakan adik-adik, muliakan adik-adik. Gitu di sini gitu. Ini sujud. Nanti kalau misalnya sujudnya udah panjang, diilhami Allah gimana jadi trade marketers yang oke, bangun list building yang bagus, bikin konten. Allah ilhamkan apa ayatnya di Quran? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282 akhir. Ya, surah ayat terpanjang tentang utang. Itu ujungnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, kita kembali lagi di sini. Asra bi 'abdihi, coba lagi. Asra bi 'abdihi. Yang enak itu bukan jalan sendiri tapi diperjalan. Abang dulu memutuskan jadi trainer Presiden Serikat Saudagar Nusantara, capek beli tiket sendiri, layar, ya kan? Lututnya kejeduk, hotel penginapan murah-murah. Begitu ngurus agama Allah, kasih tiket Garuda, kasih tiket batik, nginapnya hotel bintang 4, sampai di kotanya dijemput pakai Velfire sama Allah di perjalanan. Jadi antum sekarang akan tanya nih, mau di kehidupan ini pengen jalan sendiri atau pengen diperjalankan sama Allah? Mau bikin jalan sendiri atau diperjalankan aja? Diperjalankan aja udah. Ayo marketingin Nusara. Ayo diperjalankan ke sini. Bismillah. Ini berarti Masjidil Haram Station 1 yang betul. Amanah dari Allah. Nanti Allah lihat, oh bagus kerjaannya, diperjalankan lagi. Gitu aja terus gitu. Jadi enak nanti kalau ditanya sama cita-cita hamba Allah. Emang mau ngapain nanti? Gimana Allah mau perjalankan? Ayatnya apa? 17 ayat. Kenapa mau jadi hamba Allah? 51. Emang karena tidak dapat apa? 34. Itu. Akang ini tidak suka ceramah keliling-keliling, tidak membentuk apa-apa. Udah ngomong sama Alif kalau akang di Cirebon, akang mau kajian subuh di sini. Siap? Ya. Gitu. Jadi ngaji itu begitu. Untuk apa kita hidup di masa depan? Emangnya dapat apa? 34. Kenapa kok gak punya cita-cita? 17 aja. Katanya Quran. Tadi dipakai ini baru Minhajul Hayat. Nomornya keluar semua. Berikutnya, masih kuat ngaji nih? Saya waktu sampai jam 6 ya, kita suruh jam 6 gak apa-apa ya.
Surah Al-Baqarah ayat 186. Lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Surah 2 surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka, dan ketika sa'alaka bertanya kepadamu, mu'nya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan yang mereka mohonkan. Falyastajibu li, maka nurut sama aku, kata Allah. Wal yu'minu bi, imani aku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan rusda, petunjuk. Perhatikan kalimat depannya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, coba lagi, ibadi, hamba. Nah, kunci lagi ya, ibadi, hamba. Anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Jadi yang punya akses dekat dengan Allah hanya hamba Allah. Yang punya akses ke CEO Pertamina, direktur utama Pertamina adalah karyawan terbaik Pertamina, itu dapat akses. Paham maksudnya? Kalau antum jadi karyawan Pertamina yang terbaik, pasti antum dapat akses ke direktur utama. Kalau antum sudah jadi anak kesayangan direktur utama, betul. Antum mau ke unit pengolahan mana aja, ke kilang mana